Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Aksioma Himatika IAD Probolinggo. Kembali lagi bersama saya Ma'rifatul Jannah sebagai host dan narasumber kali ini yaitu Ibu Zumratul Adewiyah SPD. Perkenalkan, nama saya Zumratul Adewiyah SPD PG PAUD. Kali ini kita akan membahas Golden Age. Sekarang kan lagi ramai tentang Golden Age. Apa sih Golden Age itu, Ibu? Iya, sekarang memang sangat ramai tentang Golden Age di kalangan masyarakat, terutama di kalangan para orang tua yang mempunyai balita. Karena Golden Age itu adalah usia emas, merupakan periode penting dalam perkembangan anak yang berkembang sejak lahir sampai usia 5 atau 6 tahun. Pada masa ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai aspek seperti perkembangan fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Selama Golden Age, anak mulai belajar dan mengembangkan kemampuan dasar yang akan menjadi fondasi bagi perkembangan selanjutnya bagi orang tua dan pendidik. Sangatlah penting memberikan stimulasi dan dukungan yang tepat agar anak mencapai potensi yang maksimal. Di kalangan masyarakat juga masih ada beberapa yang menganggap antara pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan suatu hal yang sama. Padahal pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan suatu hal yang berbeda. Yang mana pertumbuhan itu anak tumbuh tambah besar atau tambah tinggi. Sedangkan perkembangan itu yaitu meliputi kemampuan. Baik, membahas tentang perkembangan, apakah ada perbedaan tentang perkembangan anak laki-laki dengan perkembangan anak perempuan, Ibu? Iya, jelas ada perbedaan antara perkembangan anak laki-laki dan anak perempuan. Dari segi fisik, perkembangan anak laki-laki, motorik anak laki-laki cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik, seperti melompat, berlari. Sedangkan anak perempuan cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam segi fisik motorik halus, seperti menulis, menggambar. Kalau dalam segi komunikasi, anak perempuan cenderung memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dan lebih suka berbicara tentang perasaan dan emosi. Kalau dalam segi kognitif, kemampuan spasial anak laki-laki cenderung memiliki kemampuan spasial yang lebih baik, seperti memecahkan teka-teki dan memahami bentuk 3 dimensi. Dalam segi verbal, anak perempuan cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik, seperti membaca dan menulis. Maka dari itu, anak perempuan lebih siap dalam segi fokus pada waktu belajar. Kalau anak laki-laki, cara belajarnya memang harus yang lebih menantang untuk mengenalkan cara membaca dasar, yaitu seperti mengenal huruf dengan cara bermain tebak huruf. Untuk melatih motorik halus pada anak laki-laki bagaimana agar lebih siap untuk fokus belajar? Dasar-dasarnya itu pertama memang tidak harus langsung diajari menulis. Untuk mengenalkan cara menulis itu ada dasarnya, tidak langsung diajarin pegang pensil menulis, tapi dengan cara meremas dulu, biar menguatkan otot-otot tangannya, biar mempunyai kesiapan untuk menulis. Ada tahapannya sendiri sebenarnya. Setelah meremas, merobek, dilihat apakah robekannya sudah lurus, robekan panjang, setelah robekan panjang, robekan kecil, terus yang kecil diremas lagi tapi pakai 2 jari. Kalau hasil remasannya bulat kayak bola, berarti anak itu sudah mempunyai kesiapan belajar menulis.
Kalau untuk anak usia dini, memang cara belajarnya seperti itu. Kalau langsung diajari menulis itu takut ada dampak saat anak itu sudah besar atau saat usia mulai sekolah SD 4, cenderung anak itu akan merasa kecapean atau bosan. Karena memang sudah diajari menulis sebelum waktunya. Jadi anak itu bosan. Nanti kalau sudah sekitar SD kelas 3 atau 4. Baik. Lalu untuk belajar membaca dimulai dari apa? Kalau untuk belajar membaca, kalau untuk anak usia dini itu mengenalnya dimulai dari huruf vokal dulu, A, I, U, E, O. Kalau untuk mengenalkan huruf-huruf bisa dengan cara bermain tebak huruf. Kalau anak perempuan dilihat dari kesiapannya. Kalau sudah siap bisa diajarkan mengeja, tapi tidak mengeja BA baga gitu sekarang. Langsung babi, bu, bebo biar cepet. Oh, berarti anak-anak belajar tanpa mengeja. Iya. Biar lebih cepat kalau sekarang gitu. Baik Ibu, tapi kenapa ada anak yang pandai berhitung, pandai membaca, itu kok bisa beda? Iya. Berbicara tentang kemampuan yang berbeda pada anak, itu memang ada teori yang menjelaskan tentang kecerdasan majemuk yang disebut multiple intelligence. Yang mana kecerdasan majemuk itu sendiri ada 8 kecerdasan: linguistik, kognitif, logis matematik, spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, musikal, dan naturalis. Bagi anak yang pandai bercerita, itu sudah jelas anak tersebut memiliki kemampuan dalam segi bahasanya, yaitu kecerdasan linguistik. Dan bagi anak yang pandai berhitung, itu berarti anak menonjol dalam segi kecerdasan matematik, logis matematik. Bagi anak yang sudah memiliki kecerdasan linguistik, itu untuk orang tua atau pendidik tinggal dikembangkan saja. Untuk kecerdasan yang lain yang tidak menonjol, kan sudah menonjol dalam segi linguistik, itu para pendidik atau orang tua perlu mengasah dan menstimulasi kecerdasan yang tidak menonjol tersebut bagi anak. Jadi bisa mengejar untuk tahapan-tahapan yang harus dicapai. Baik, terima kasih Ibu atas ilmu yang sangat bermanfaat. Dapat kita simpulkan bahwa Golden Age itu dari usia 0 sampai 5 atau 6 tahun. Serta perkembangan anak perempuan dan laki-laki itu bisa berbeda. Dan kecerdasannya pun berbeda, ada 8 jenis. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di podcast Aksioma selanjutnya. Podcast Aksioma, aksi eksplorasi, inovasi, obrolan matematika. Bye-bye.